Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 2 Wawai Karya, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf UPTD SMP Negeri 2 Wawai Karya, dan yang khusus ini adalah Bapak Muhammad Jais selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang hari ini akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah pemaparan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pembukaan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu kita panjatkan karena segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11, di mana nanti calon guru penggerak UPTD SMP Negeri 2 Wawai Karya Bapak Muhammad Jais akan menyampaikan paparannya terkait dengan diseminasi budaya positif modul 1.4. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di kelak akhir. Yang saya hormati Bapak Ibu dan staf UPTD SMP Negeri 2 Wawai Karya, hari ini Bapak Jais akan menyampaikan pemaparan tentang kegiatan aksi nyata budaya positif 1.4. Di dalam penyampaiannya nanti, saya berharap Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif, mengikuti hingga selesai, kemudian berdiskusi dan mencoba untuk memberikan ide-ide selama kegiatan berlangsung. Harapannya setelah adanya kegiatan ini banyak sekali ilmu dan pemahaman untuk diri kita, khususnya bagi Bapak Ibu guru dan khususnya juga kepada Bapak Jais selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang bisa diimplementasikan di dalam kita mengajar sehari-hari. Kemudian nanti Bapak Jais juga dapat memimpin jalannya diskusi. Saya akan ikut beserta Pak Mohidin di belakang nanti supaya Bapak Jais bisa berluasa. Selamat untuk Bapak Jais, semoga kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, tanpa halangan suatu apapun hingga selesai. Itu saja Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya.
Selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jais selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili yang telah sudi membersamai saya dalam kegiatan destinasi dalam kegiatan tahapan pembelajaran guru penggerak angkatan 11 ini, yang mana pada siang hari ini kami sampai di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Untuk pembukaan saya itu Pak Andi yang sudah membukanya tadi, dan Pak John juga selaku wakil dari kepala sekolah. Kita langsung saja Bapak Ibu untuk designasi modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana untuk mengawali diskusi ini seperti biasa kita membuat kesepakatan dulu Bapak Ibu untuk jalannya diskusi itu supaya berjalan dengan tertib, kemudian juga kita bisa menikmati diskusi ini dengan penuh semangat. Untuk mengawali, saya akan membuat kesepakatan yang mana kita tepat waktu, artinya ketika sudah selesai acara ini kita langsung bisa melanjutkan aktivitas kita. Kemudian selanjutnya menghargai pendapat dari rekan guru lain cara kita berdiskusi. Selanjutnya mungkin ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa ditambahkan dalam diskusi ini Bapak Ibu. Monggo mungkin Pak Kepala Sekolah ada kesepakatan yang perlu kita sepakati ya Pak. Pak Joni. Boleh sambil minum dan minum Pak. Oke Pak. Berarti diskusi santai tapi serius. Selanjutnya mungkin ada lagi Pak Andi kesepakatan yang bisa kita sepakati di diskusi kali ini. Selain santai dan serius, kemudian tepat waktu dan menghargai rekan guru yang lain. Oke, resmen atau tunjuk tangan aja lah. Tunjuk Tangan. angkat tangan. Oke. Baik, mungkin ada lagi atau cukup sekian saja Bapak Ibu ya. Baik, kesepakatan untuk diskusi kita yang pertama adalah tepat waktu, menghargai waktu, kemudian menghargai pendapat rekan guru yang lain. Selanjutnya santai tapi serius, kita boleh disapi Bapak Ibu cemilannya. Kemudian kita mengatakan tidak akan menanggapi suatu atau menyampaikan pendapat. Itu yang kesepakatan yang akan kita pakai pada diskusi pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan setelah diskusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, materi-materi yang akan kita bahas ini adalah materi-materi yang kami pelajari pada modul 1.4, yang mana pada siang hari ini akan coba kami ibaskan kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam pembelajaran
kebajikan yang saat ini kita laksanakan, itu kita yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah paradigma, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang dulu kita pakai, metode-metode pembelajaran yang dulu kita terima pada saat kita bersekolah, yang mana pada saat ini pembelajaran itu sudah sangat berbeda dengan yang kita dapat dahulu. Artinya ketika kita mau merubah sesuatu itu kita mulai dari diri kita sendiri. Yang mana contohnya adalah ketika kita mengepalkan tangan, kemudian ada orang yang menghendaki kita membukanya. Artinya walaupun dengan paksaan, kemudian dengan bujukan, kemudian dengan intimidasi, itu tetap kita sendiri yang akan meresponnya itu, apakah mau kita buka atau tidak. Artinya ketika perubahan itu akan kita rubah itu dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa, Bapak Ibu. Demikian juga dengan paradigma murid. Jadi paradigma itu harus kita bangun dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari paksaan kita. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu, dari yang saya tampilkan ini bisa kita baca perubahan praktek ini. Ilustrasinya adalah ada sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan tangan. Artinya sesuatu yang berharga itu kita kepal, kemudian coba tempat Anda mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbicara untuk meminta Anda berikan benda itu ke mereka. Kemudian selanjutnya dengan cara membujuk, mengancam, menghakimi, merayu, menyuap, atau dengan cara apa saja supaya kepala itu bisa terbuka. Itu sama halnya dengan kita ketika kita mengajar, Bapak Ibu. Ketika kita mau membuka paradigma anak, itu ilustrasinya adalah seperti itu. Yang pertama, ilustrasi guru itu mengontrol murid. Artinya apa yang kita mau, murid itu harus melakukan. Artinya ketika murid memegang sesuatu, kemudian tidak mau memegang, mau kita paksa, mau kita rayu, kita bujuk, kalau dia tidak mau, dia tidak mau. Jadi harus kita kalau bahasanya meroboh hatinya. Jadi kita mengambil hatinya supaya mereka dengan senang hati, dengan sadar sendiri untuk membuka tangan tersebut. Nah itu. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilustrasi yang selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi. Ketika kita menyuruh sesuatu, mengajukan sesuatu kepada siswa, kita selama ini kita memaksa mereka sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita, bukan dari apa yang jadi keinginan mereka sendiri. Itu ilustrasi yang selama ini kita pakai, atau bahkan saya sendiri pun seperti itu, Bapak Ibu. Sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, ilustrasi ini tepat sekali dengan saya. Artinya ketika saya mau mengingat sesuatu kepada anak, mereka harus sesuai dengan keinginan saya, tanpa saya memikirkan bagaimana perasaan mereka. Mereka setuju atau tidak, mereka senang atau tidak, seperti itu. Kemudian nanti akan kita bahas bagaimana apakah metode-metode itu sudah sesuai belum dengan metode pelajaran yang saat ini digerakkan oleh pemerintah, yaitu melalui pendidikan Merdeka Belajar. Pada modul 1.4 ini, Bapak Ibu, kami belajar tentang disiplin positif, yang mana teori tersebut itu dikemukakan oleh Dr. William Glaser, di mana disiplin positif itu nanti akan dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya, Bapak Ibu, bagaimanapun cara kita mengontrol anak, karena mereka punya kodratnya sendiri, kita tidak bisa merubah anak itu menjadi seperti yang kita inginkan. Dia akan menjadi seperti apa yang dia punya, kodrat yang dia bawa dari sananya, dari yang dia lakukan. Kita tidak bisa merubah mereka.
yang ada kita hanya bisa menuntun mereka bagaimana mereka mendapatkan programnya dengan maksimal seperti itu. Kemudian selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apapun yang dilakukan oleh siswa itu pasti dia punya tujuan, Bapak Ibu. Tujuan itu bisa dari dalam maupun dari luar faktornya. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kita, dia pasti punya alasan. Nah, itu yang harus kita gali. Apa alasan mereka? Dengan begitu nanti kita akan mendapatkan solusi. Bagaimana cara penanganan dari masalah anak tersebut. Kemudian selanjutnya modal berpikir menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nanti akan kita bahas tabel yang ditemukan teori Dr. Glaser ini satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah makna disiplin, di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Kemudian kata-kata disiplin itu sebenarnya pertama muncul ketika murid-murid Socrates dan Plato sedang mengerjakan pembelajaran dengan Socrates dan Plato, yang pada dasarnya kata disiplin itu adalah menggali motivasi yang menuju sebuah tujuan. Artinya motivasi yang ada, yang kita punya dan kita mengusahakan itu adalah kata arti dari kata disiplin yang sebenarnya. Namun pada saat ini budaya kita memaknai kata disiplin itu dengan tidak yang seperti seharusnya, di mana yang ada saat ini yang kita maksud dengan disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kita memaksa orang untuk sesuai menjadi kayak kita, itu yang kita artikan sebagai kata disiplin. Kemudian kecenderungan yang lain adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai dan atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, seperti yang kita saat ini kita terapkan adalah yang kita maknai sebagai disiplin itu adalah semua anak itu mematuhi peraturan tanpa kita menanyakan kepada mereka apakah peraturan itu sesuai dengan mereka atau peraturan yang ada itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tidak pernah menanyakan itu. Yang penting mereka kita kasih peraturan, kemudian mereka harus mematuhi peraturan itu. Itu yang kita sebut dengan disiplin. Jadi itu paradigma yang selama ini kita bangun tentang kata disiplin. Makanya disiplin itu rasanya kurang pas untuk mereka. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh semua orang, dan semua orang itu menyepakati itu tujuan disiplin itu. Disiplin kebajikan universal. Semua orang itu setuju bahwa kebajikan universal itu adalah nilai positif yang harus ada pada setiap orang. Nah, pada saat ini pemerintah kita itu mencanangkan supaya murid-murid siswa-siswa kita itu mempunyai karakter, mempunyai kebajikan, mempunyai nilai sifat-sifat positif yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila yang 6 itu, Bapak Ibu. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berpikir global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang diinginkan, yang diimpikan oleh pemerintah kita saat ini dalam mewujudkan budaya atau sifat-sifat positif yang ada pada anak didik kita. Kemudian materi yang selanjutnya, Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini ada beberapa mungkin
mungkin kata-kata yang sebelumnya belum pernah kita dengar Bapak Ibu ya. Ada restitusi, kemudian ada apa namanya, konsekuensi yang sebelumnya kita tahu hanya hukuman. Ketika anak tidak disiplin, kita kasih mereka dengan hukuman. Nah, pada modul ini Bapak Ibu, nanti kita akan membahas tentang bagaimana penanganan ketika ada anak-anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang saat ini kita buat atau kesepakatan yang saat ini kita buat. Yang mana motivasi orang, motivasi siswa ketika dia melakukan sesuatu itu ada dua motivasinya. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal Bapak Ibu ya. Kita mungkin sudah paham semuanya. Yang pertama motivasi eksternal itu adalah ketika siswa atau murid kita itu mentaati peraturan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman. Artinya ketika dia melakukan suatu kebajikan itu dia karena faktor eksternal, karena takut dihukum, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada faktor nanti kalau saya melakukan ini saya dihukum. Tapi ada faktor menghindari sebuah hukuman. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada faktor yang lain yaitu untuk mendapatkan imbalan. Contoh ketika anak-anak kita melakukan suatu kebajikan, itu dia motivasinya karena ingin dipuji. Wah, aku betul dulu guruku baik, makanya saya berbuat seperti ini. Nah itu faktor apa yang muncul ketika dia melakukan suatu kebajikan itu adalah faktor eksternal bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah yang ketiga adalah untuk faktor untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika mereka melakukan suatu kebajikan, mereka itu sadar karena dia itu menghargai dirinya sendiri. Nah itulah yang kita inginkan dan itulah faktor internal yang keluar dari dalam sadar mereka sendiri ketika mereka mau melakukan suatu kebajikan. Bapak Ibu mungkin kenal dengan gambar ini Pak? Kenapa ya? Ki Hajar Dewantara. Baik, Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam guru penggerak ini pengantar pertama ketika kita membuka modul itu pertama yang kita tampilkan, yang kami dapat adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang dituangkan dalam modul-modul di guru penggerak Bapak Ibu. Yang pertama adalah beliau ini yang membuka modul tersebut. Yang mana Ki Hajar Dewantara ini mengemukakan bahwa merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu bukan tidak ada perintah, tidak itu saja, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya ketika kita tidak mendapatkan perintah itu belum tentu kita sudah merdeka. Kalau kita belum bisa memerintah diri sendiri, artinya kita belum merdeka. Jadi selain kita tidak diperintah untuk melakukan sesuatu, kita juga punya inisiatif untuk melakukan sesuatu itu. Itulah baru dikatakan merdeka oleh Ki Hajar Dewantara. Nah inilah yang akan kita terapkan pada murid ketika kita minta mereka untuk melakukan suatu kebajikan tanpa harus kita perintah, itu belum cukup. Artinya supaya bagaimana caranya anak-anak murid kita itu bisa sadar dengan dirinya sendiri tanpa perintah mereka sudah melakukan kebajikan itu. Itulah harapan kita dan itulah yang dikatakan mereka oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini menarik judulnya dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi apakah penghargaan juga sebuah hukuman? Yang selama ini kita tahu bahwa penghargaan itu adalah sebuah pengakuan, suatu tindakan positif. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi selama ini yang kita tahu bahwa penghargaan itu adalah suatu penghargaan ketika kita mendapatkan atau melakukan suatu hal yang positif. Padahal sebenarnya Bapak Ibu belum tentu itu terjadi. Ya. Artinya di sini di judul ini itu adalah dihukum oleh penghargaan. Mengapa Bapak Ibu? Bahwa penghargaan
Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebenarnya. Contoh seperti ini. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kemudian selanjutnya dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini adalah nanti akan saya bacakan, dan ini disampaikan oleh Alvin Cole, yaitu seorang filsuf dari dunia barat yang tetap kita pakai ada benar juga ternyata. Jadi sebenarnya penghargaan itu sebenarnya faktor eksternal, bukan dari dalam diri kita. Kita mengharapkan suatu penghargaan, kemudian kita mau melakukan permintaan orang lain dan kita dapat penghargaan. Artinya kita belum merdeka begitu. Berarti kita namanya mengharapkan penghargaan itu, tapi kita masih disuruh. Nah, itu belum merdeka, kan gitu. Artinya ketika kita diberi penghargaan, ya karena disuruh orang lain, itu bukan suatu penghargaan, itu adalah hukuman sebenarnya. Tapi ketika kita melakukan suatu kebajikan dan itu timbul dari diri kita sendiri dan itu mendapatkan penghargaan, itu penghargaan sebenarnya. Gitu. Nah, beberapa dampak yang akan muncul ketika kita memberikan penghargaan yang karena disuruh tadi, yang pertama adalah pengaruhnya jangka pendek. Pengaruhnya jangka pendek. Ketika ada penghargaan saja, anak itu mau melakukan sesuatu. Kalau tidak ada, dia akan lupa lagi. Itu dampaknya. Kemudian penghargaan itu menghukum, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya kita mengharapkan penghargaan karena suatu keinginan lain itu bukan suatu penghargaan, sebenarnya itu adalah hukuman. Kemudian selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya ketika kita melakukan sesuatu kebajikan karena mengharapkan penghargaan, bukan karena diri kita sendiri, itu bukan suatu ketepatan, gitu. Karena ada keinginan eksternal yang kita harapkan. Selanjutnya, penghargaan tidak sepenuhnya efektif. Artinya kita ketika tidak ada penghargaan itu tidak ada budaya positif, dia akan lupa. Gitu. Kemudian selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika dalam suatu kelas kita memberikan penghargaan kepada salah satu orang dan orang siswa yang tidak mendapatkan penghargaan, itu mereka akan merasa kecewa. Aku dapat penghargaan sehingga berkaitan. Nah, itu akan merusak hubungan bahwa itu seperti itu juga. Selanjutnya, bentuk penghargaan seperti apa yang seharusnya kita berikan kepada murid selain penghargaan. Yang pertama adalah memberikan pengakuan secara khusus kepada murid ketika mereka melakukan suatu kebajikan. Bapak suka sama kamu kalau kamu sudah melakukan suatu kebajikan. Artinya khusus tindakan apa yang mereka lakukan. Kemudian pengakuan secara pribadi. Bapak saya suka dengan kalian karena saya sudah melakukan sesuatu, dan seterusnya. Kemudian memberikan pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi tidak pilih kasih bagi semua kita beri, yang melakukan suatu kebajikan kita beri semuanya, tidak subjektif. Kamu kebajikan kamu yang kasih kita, jadi semua yang melakukan kebajikan kita berikan apresiasi. Kemudian fokus pada proses, jadi bukan hasilnya yang kita nilai, tapi proses. Niat dia untuk melakukan suatu kebajikan itu kita nilai, kita kasih apresiasi, walaupun sebenarnya belum maksimal hasilnya. Selanjutnya ini ada tindakan guru dan pilihan atau kemana masuknya dia, masuk ke dalam hukuman atau sebuah konsekuensi. Yang pertama adalah ini persyaratan dulu saya pernah mendapatkan anak itu kalau nggak salah nggak berangkat atau seperti apa, pokoknya saya pernah menyuruh itu sampai mendapat menulis sampai 100. Bahkan saya sendiri ketika saya juga pernah, teman saya dia ketahuan nyontek, kemudian ketahuan ujian nyontek, ketahuan dia dihukum, suruh menulis saya salah sampai 1000 kali. Betul, itu kejadian betul dengan teman saya. Dan saya pun mempraktekkan itu pernah dulu waktu saya awal-awal mengajar itu. Jadi saya mempraktekkan itu. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu pernah kita terapkan oleh guru. Saya jujur pernah melakukan itu. Dan itu ternyata hukuman.
itu bukan suatu bukan suatu solusi tadi yang sudah kita bahas. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali untuk karena terlambat hadir di sekolah, itu juga sebuah hukuman, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah. Besok gak jamin anak itu tidak terlambat lagi. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sebuah konsekuensi. Apa bedanya dengan konsekuensi nanti akan kita bahas, Bapak Ibu. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu sebuah konsekuensi. Kemudian selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga pasti sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu sebuah konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah ada 2 hukuman yang hampir sama, yaitu lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat di sekolah dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Itu ada hampir dua perlakuan sama, tapi 2 perlakuan beda, di mana yang satu hukuman, yang satu bentuk konsekuensi. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama. Kenapa itu berbeda? Nah, Bapak Ibu, berikut ini kami tampilkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di mana hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita hukum, kita suruh lari, kira-kira anak itu senang apa enggak? Ada yang senang, ada yang enggak. Kira-kira banyak yang senang, ada banyak yang enggak. Banyak yang enggak. Wah, panas, gitu. Kemudian Bapak Ibu, ketika anak itu kedapatan berambut gondrong kemudian kita potong, itu adalah sebuah hukuman. Kira-kira mereka menyukai itu tidak? Tidak, ya. Betul Bapak Andi. Saya juga pernah Andi. Saya kesuh waktu itu. Saya pernah rambutnya agak panjang, mau dipotong sama guru pedal. Saya sampai sekarang rasa sakitnya itu nggak hilang-hilang. Nah, itulah hukuman Bapak. Jadi hukuman itu menyakitkan, sesuatu hal yang terjadi harus terjadi dan itu menyakitkan, tidak kita sukai. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi ketika kita melanggar kesepakatan. Ketika kita melanggar kesepakatan, itu memang harus saya alami ketika saya tidak sesuai dengan kesepakatan. Kan seperti itu. Selanjutnya, membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati, seperti saya tadi menceritakan, dalam waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Akhirnya sebenarnya tujuan kita baik, kamu harus datang tepat waktu nak. Karena kita hukum, mereka hanya kesuh. Apa disiplin pokoknya gini, menyakitkan. Saya datangnya karena percaya bocor atau terusnya. Itu akan mereka akan membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman itu adalah suatu paksaan, itu sudah pasti. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Selanjutnya konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah bentuk-bentuk hukuman yang dirasakan oleh siswa. Tapi apabila kita menerapkan konsekuensi, anak kita akan lebih menerima. Walaupun sebenarnya nanti masih ada lagi yang lebih pas ketika kita menangani anak yang sudah bermasalah. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapatkan anak yang kurang pas menurut kita, tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat di awal, biasanya orang pembelajaran itu kita membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebelum pembelajaran melakukan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita awal kita masuk seperti ada tahun kemarin bulan tanggal 20 kemarin kita masuk pertama dan kita buat kesepakatan kelas, kemudian kita tempel ya Bapak Ibu ya. Nah, kesepakatan kelas itu nanti akan kita gunakan selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, ketika kesepakatan itu dilanggar oleh salah seorang di kelas itu, tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Nah, itu tadi pilihannya ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi.
Nah, selama ini yang saya ini khususnya saya, yang kita lakukan adalah melakukan hukuman. Ya, di mana hukuman itu adalah ketika ada yang melanggar langsung saya eksekusi seperti itu. Nah, itu tindakan-tindakan yang dulu kita lakukan sebelum saya mengenal, bukan saya mengenal guru penggerak. Untuk saat ini saya mencoba untuk menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin tuju dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti ada contoh bagaimana penerapan restitusi tersebut kepada anak yang melanggar kesepakatan itu yang sudah saya lakukan. Nah, ciri-ciri dari restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi apa yang kita lakukan? Itu tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, refleksi. Kenapa melakukan itu? Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu melakukan? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling bijak dan paling baik yang kita lakukan untuk anak ketika kita memperbaiki kesalahan mereka. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, dia tidak terus minder seperti yang telah terjadi pada anak kita yang pindah ke Kausar, ada waktu ya. Betul. Kemudian materi selanjutnya adalah keyakinan Bapak Ibu seperti yang sudah kita buat bersama-sama di awal pembelajaran itu. Mungkin Bapak juga sudah beberapa yang sudah melaksanakan sudah paham. Nah, di sini kita akan bahas balik apa sih pentingnya keyakinan kelas itu? Mengapa bukan peraturan saja? Ya. Jadi Bapak Ibu, bedanya peraturan dan keyakinan kelas itu kira-kira apa sih Bapak Ibu? Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan dibuat oleh guru. Baik, kalau keyakinan kelas itu? Ya, baik. Terima kasih Pak John mungkin. Ya, peraturan itu bersifat paksaan Pak. Paksaan. Kalau keyakinan Pak? Ya sama sih tadi yang disampaikan dulu. Jadi tujuannya yang satu paksaan, tapi yang satu lebih kepada membangun kesadaran diri. Jadi timbul karena inisiatif yang dimiliki antara guru dan murid. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak John sudah membantu saya. Itu jawabannya sangat pas menurut saya. Karena memang betul Bapak Ibu yang dikatakan Bu Yuli dan Bu Pak John, di mana peraturan itu dibuat oleh sebelah pihak dan dipakai oleh semua. Artinya peraturan itu kita buat untuk dipakai semua tanpa melihat mereka cocok nggak dengan peraturan itu. Tuh, jadi kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Kalau saya sudah buat peraturan, kamu harus ikut peraturan itu. Itulah peraturan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama. Ibu ya. Hampir sama dengan peraturan, tapi keyakinan itu kita buat bersama-sama, bukan sebagai yang membuat. Jadi bersama-sama kita buat, kemudian kita menyepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Seperti itu. Itu keyakinan. Dan kemudian keyakinan itu tidak harus memaksa, karena timbul dari dalam diri sendiri. Jadi harus sadar, oh saya melakukan itu. Tanpa dipaksa pun mereka harus punya keyakinan seperti itu. Itu adalah bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangat penting sekali kita buat keyakinan kelas di pembelajaran kita di setiap kelas, kemudian kita tempel untuk kita laksanakan di dalam pembelajaran kita. Nah, seperti ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu, kita buat semenarik mungkin untuk dilihat di kelas, ditempel di kelas supaya mereka tertarik untuk membaca dan kemudian mereka laksanakan.
Ini proses dalam pembuatan identitas yang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Dulu kan kita pakai ini, seperti ini. Nah, kemudian keadaan kelas itu kita buat dalam kalimat positif Bapak Ibu ya. Itu mungkin sudah paham semua ya. Kenapa kalimat positif yang kita gunakan? Karena kalau ada kalimat negatif nanti dia malah jadi penasaran. Maksud itu sih seperti itu kan. Makanya yang kita tampilkan pada keadaan kelas itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya positif. Seperti contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita tulis di keadaan kelas itu sebagai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita tulis menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah mesti sebelum pembelajaran dimulai. Kita tulis di keadaan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu kalimat positifnya adalah keselamatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Pada waktu penulisan keadaan kelas semua sudah seperti itu Ibu ya. Kalimat positif yang kita gunakan. Karena kalau yang ada kalimat negatif yang kita gunakan nanti akan masuk ke dalam mindset mereka, kemudian mereka justru malah penasaran masuk jadi seperti itu. Menggunakan narkoba itu buat belajar sama mereka kan gitu. Nah yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi semua murid yang tadi saya sebut di awal, ketika mereka melakukan suatu tindakan, mereka pasti punya alasan. Alasan itu adalah masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Bapak Ibu saya pasti punya kebutuhan dasar manusia. Mungkin Pak Sigi kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasar Pak Sigi yang ini kasih sayang, yang itu. Itu kayaknya yang paling faktor yang dominan Pak ya? ya. Kesehatan. Kesehatan mental. Kesehatan. Kasih sayang. Kalau Pak Adi, kebutuhan dasar apa ya Pak? Yang kira-kira ingin sampai penuhi Pak? Senang. Oke. Jadi setiap orang Bapak Ibu itu pasti mempunyai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Ya. Nah, kebutuhan dasar apa saja itu? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak John, Pak Sigi itu kebutuhan dasar yang mendasar sekali itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Selanjutnya bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, hidup itu bertahan hidup. Kemudian kesenangan seperti yang tadi Pak Andi bilang, kita butuh kesenangan. Kemudian kebebasan. Jadi setiap anak itu kadang-kadang melanggar kesepakatan itu karena mereka ingin bebas. Nah, tapi kebiasaan itu harus kita batasi begitu. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol ketika anak itu melakukan melanggar suatu kesepakatan. Posisi kontrol apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, masing-masing dari ini ada ciri-cirinya tidak terbaca kan kalau kecil Bapak Ibu ya. Nanti saya share di grup masing-masing ini. Nah, Bapak Ibu, yang paling tepat yang kita lakukan sebagai seorang pengajar itu ketika kita mendapatkan anak yang melanggar suatu kesepakatan itu adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, dimana manajer itu tidak serta-merta menghukum. Kenapa mereka melakukan suatu kesalahan? Tidak serta-merta kita melakukan hukuman. Kita mencarikan solusi, menanyakan motivasi mereka, ya. Kemudian kita memberikan penguatan karakter, tidak memberikan menghukum. Itu posisi manajer. Ya, ini adalah kalimat-kalimat yang dipakai dalam 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, coba Bapak Ibu cek. Ketika Bapak Ibu mendapatkan anak yang kurang pas atau melanggar kesepakatan, mana yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu.
Pernah seperti itu ya? Nah, Ya, berarti Bapak Ibu posisi khotbah itu adalah sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah pada anak itu. Saya kecewa sekali dengan kamu lah. Itu berarti posisi kita posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukan itu. Ya, itu kita sebagai penghukum. Itu sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu dan gitu. Itu sebagai teman. Jadi kita ngobrolnya percakapan itu sebagai teman, seperti dengan teman kita sendiri. Kemudian posisi memantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini kan? Nah gitu. Itu sebagai memantau. Kemudian selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu adalah posisi yang tepat yang kita bisa kita terapkan ketika kita mendapatkan anak itu sedang bermasalah seperti itu. Jadi kita menggali potensi mereka untuk mendapatkan solusi yang dipecahkan untuk masalah yang dihadapi sendiri. Yang selanjutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir mesti. Itu adalah sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir itu adalah ketika kita mendapatkan suatu masalah yang terjadi pada anak, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang mana segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan anak yang bermasalah, kita menstabilkan identitas mereka. Kita membuat anak itu merasa tidak disudutkan. Ya. Kita menanyakan mereka. Kita mengangkat dulu mengangkat dulu moralnya supaya anak itu tidak jatuh. Caranya adalah dengan guru berkomunikasi, kemudian menanyakan bersalah itu manusiawi. Bapak juga pernah melakukan itu. Nah, dengan begitu anak itu akan terangkat moralnya, tidak terus merasa bersalah dan seterusnya. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan, yaitu percakapan yang bisa kita gunakan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang berburu gitu. Kamu tapi kan tidak melakukan gitu dan sebagainya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang ringan, dengan bahasa-bahasa yang enteng kita sampaikan validasi kebutuhan tersebut. Nanti anak itu akan menggali, ya Pak, saya seperti ini Pak, seperti itu seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Ada nggak keyakinan yang kamu lakukan di kelas seperti itu? Dan seterusnya. Nah, untuk yang terakhir, saya sudah mencoba menerapkan segitiga institusi bermain dengan anak-anak Bapak Ibu, di mana ini saya lakukan dengan Gading ya waktu itu. Ini ketika anak datang terlambat, tapi mungkin nggak terdengar ya. Percakapannya kecil Pak. Ini adalah contoh restitusi yang saya lakukan ketika ada anak terlambat, kemudian saya menyuruhnya untuk duduk, tidak langsung mengikut pada saat itu supaya mereka mengikuti kegiatan. Kemudian selanjutnya saya panggil anak tersebut menemui saya ketika jam istirahat. Kemudian kita yang saya lakukan 3 kegiatan restitusi. Kami ngobrol, kemudian mencari solusi, mencari alasan kenapa mereka melakukan itu. Nah, selanjutnya yang adalah tanggapan mereka, bagaimana jika penanganan suatu masalah itu ditarik dengan solusi, apa yang akan mereka dapatkan.
seperti itu Bapak Ibu untuk contoh dari segitiga diskusi. Jadi kita menangani anak itu dengan solusi, bukan dengan tindakan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan tentu berpihak kepada murid, dan tentu murid juga akan menjadi anak-anak yang berkarakter belajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh pemerintah selama ini. Dari saya mungkin cukup sekian, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Jais, sungguh sangat luar biasa. Kemudian banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Jais. Semoga hal-hal positif yang kita dapatkan kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing terhadap murid kita masing-masing. Baik, sebelum ke penutup, jadi ada sesi pertanyaan dibuka. Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau menanggapi terkait pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Jais, dipersilakan. Boleh satu atau dua, boleh. Oh ya, silakan Pak Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perlu perkenalan ya. Ya Pak. Nama saya Siti Haris Setianto, saya guru pengampu mata pelajaran matematika. Di sini saya akan bertanya Pak, saya ini untuk sampai saat ini mungkin saya adalah guru yang paling banyak memberikan hukuman di sekolah ini sementara ini, dan itu saya lakukan mungkin yang pertama untuk efek jerah, tapi sepertinya juga tidak efektif karena saya biasanya memberikan hukuman itu berupa push up. Nah, satu soal misalkan saya berikan PR 3 soal, satu soal itu nilainya 5 kali push up. Nah, misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan salah satu dari soal itu, berarti push up-nya 5. Kalau 2 berarti 10 dan seterusnya. Nah, yang pertama siswa itu semangat. Nah, biasanya kayak push up. Yang kedua masih semangat. Ketiga dan seterusnya mulai udah kendor. Dan ada yang nggak ngerjain sama sekali. Nah, biasanya anaknya itu aja. Nah, mereka bukannya jeda, malah termotivasi untuk push up terus. Pak, PR-nya? Iya. Saya nggak usah kerjain PR ya Pak, saya push up aja. Nah, karena mungkin sudah terbiasa. Saya bingung harus dengan cara apa. Ketika saya lakukan dengan cara mungkin sedikit ilmu yang pernah saya lihat tentang restitusi itu tadi, itu tidak memberikan perubahan Pak. Seperti itu. Mungkin ada jalan keluar yang bisa Bapak berikan untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigi berbagi pengalamannya. Jadi sebenarnya apa yang sampaikan itu sama dengan saya Pak. Ketika waktu itu saya masih mengajar kelas 7 IPA, itu saya suruh menghafal unsur Pak. Ketika tidak, saya target 10. Ketika tidak mencapai 10, saya suruh push up. Gitu. Memang tuh Pak, mereka jadi apa ya? Semangat malah. Semangat push up-nya bukan semangat belajar. Nah, itulah hal-hal yang ternyata Pak selama ini saya lakukan itu tidak saya ulang lagi Pak. Saya tidak ulang lagi itu. Karena emang ya akhirnya kita tidak merubah kebiasaan mereka. Jadi timbulnya ketika dia mau berubah itu karena takut hukuman Pak yang tadi saya bilang. Gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana restitusi itu dijalankan Pak?
Jadi sebenarnya gini Pak, ketika waktu itu saya tidak menanyakan kenapa kamu nggak bisa, kenapa kamu nggak hafal, alasannya apa? Apakah kita sudah menanyakan itu? Kan dulu. Kemudian kita juga tidak memberikan solusi. Coba kamu solusinya gini, supaya kamu hafal, kamu nempel di tempat kamu tidur di atas, kemudian kamu hafal, seperti pas kamu akan hafal. Kita belum memberikan seperti itu Pak, kita belum memberikan solusi. Sebenarnya kita hanya menghukum. Ketika kamu tidak bisa, kamu saya hukum. Tapi kita tidak memberikan solusi Pak, supaya kamu bisa harus seperti ini. Kita tidak menanyakan kenapa kamu nggak bisa. Nah, kalau matematika saya juga pasti ada Pak. Kalau matematika itu pasti dasar matematika pasti jelek. Nah, itulah tugas kita Pak. Gitu. Jadi menurut saya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan restitusi yang kita gunakan itu belum maksimal Pak. Gitu. Jadi kenapa itu belum masih terjadi itu, justru malah anak itu menjadi suka hukumannya, ya itu karena mungkin restitusi kita yang belum maksimal. Jadi begitu. Mungkin Pak John, Bu Yuli, Bu Isti bisa menambahkan bagaimana itu bisa terjadi Pak. Mau Pak? Nah, Bu Yuli. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Jais. Mohon maaf, mungkin hanya berbagi pengalaman dengan rekan-rekan, misalnya bagus mungkin bisa digunakan. Saya mengajar, nama saya Gria Siti, saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Menurut saya dan anak-anak yang selama ini saya ajar, bahasa Inggris adalah bahasa asing bagi mereka yang mereka dapatkan di SMP. Jadi bagi mereka juga sulit. Jadi tidak hanya pelajaran yang eksak saja, mereka juga merasakan kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dulu sebelum saya hijrah, saya juga melakukan hal yang sama. Saya akan memaksa anak tersebut, misalnya ada hafalan, saya akan memaksa mereka untuk menghafal di hari yang sudah saya tentukan. Tapi saat ini saya sudah mulai hijrah, bahwasanya ketika saya mengajar dan ada suatu hal, misalnya kok presentasi ataupun hafalan yang harus mereka present di depan kelas, saya sudah membekali diri saya dengan apapun hasilnya, saya siap mental. Karena saya sangat menyadari bahwasanya kemampuan anak itu sangat berbeda-beda, minat dan bakat anak juga memang berbeda-beda. Ada anak yang pintar secara linguistik, ada anak yang pintar secara numerik. Jadi saya menyadari sekali di situ saya tidak bisa memaksakan apa yang saya inginkan. Kewajiban saya sebagai guru hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Bukan berarti tidak ada pengukuran dalam pencapaian target, tidak. Tapi misalnya ada targetan atau setoran yang harus mereka setorkan ke saya, atau tugas yang harus mereka setorkan ke saya yakin dari satu kelas itu tidak semua mengumpulkan, atau juga sebaliknya tidak semua tidak mengumpulkan. Nah, cara saya mensiasatinya adalah untuk yang tidak mengumpulkan ataupun yang tidak setoran hafalan, saya ajak komunikasi, saya gunakan restitusi itu tadi. Karena setiap anak itu punya alasannya kenapa. Setelah itu saya juga menanyakan kesulitannya di mana. Terus kalaupun memang ada kesulitan, kalau saya bisa membantu akan saya bantu. Tapi ketika dia menjawab hanya butuh waktu, saya akan meminta mereka untuk menentukan waktunya kapan atau deadline-nya mereka itu siap untuk perform ataupun menyetorkan hafalannya itu kapan. Jika nanti pada waktunya mereka itu belum juga, karena misalnya dari 30 anak ini yang sudah misalnya 10 di hari pertama penentuan waktu itu, nanti pasti akan berkurang. Jadi di waktu yang kita kasih, misalnya waktu yang kita kasih di luar itu pasti dari 20 berikutnya itu pasti akan ada kemajuan. Jadi akan ada sekitar 5 anak atau mungkin 10 anak yang bisa. Memang membutuhkan waktu banyak, maka kemarin kita sempat sharing ya bahwasanya targetan materi kita itu bukan capaian yang utama, tapi paling tidak apa yang kita sampaikan ke anak itu adalah yang membekas di mereka. Itu kalau prinsip pembelajaran saya. Jadi bagi saya pribadi
tolak ukur sebuah keberhasilan pendidikan itu bukan pada nilai akhir pembelajaran, tapi adanya penambahan ilmu walaupun mungkin hanya berapa senti pada anak tersebut, dan kita tidak bisa memaksakan hal itu. Jadi terus terang saya lebih enjoy mengajarnya, tentunya juga anak juga lebih menikmati karena saya sangat menghargai anak itu, yaitu tadi kemampuan anak itu tidak bisa dipaksakan. Jadi apapun yang harusnya saya sampaikan sudah saya sampaikan, perkara hasil itu sudah kembali ke mereka, yang penting usaha saya maksimal. Terus untuk menyiasati otomatis itu kan waktunya butuh panjang. Jadi untuk yang setoran misalnya perform ataupun hafalan, karena kita tidak mungkin melakukannya di dalam kelas lagi, akan memakan waktu yang banyak. Jadi saya menyiasati di sela-sela pembelajaran mereka atau di waktu istirahat mereka setor pribadi ke saya. Jadi itu saja tanggapan dari saya menyiasati keanekaragaman tingkah laku anak kita di dalam kelas, Bapak Ibu. Karena yaitu tadi, kalau sejatinya mengajar itu membuat pintar, maka akan gila kita sebagai guru. Apalagi bahasa Inggris itu bukan nggak mungkin, tapi mungkin dari satu kelas itu misalnya tumbuh 1 atau 2 anak yang mengerti atau bisa mengucapkan, itu sudah syukur alhamdulillah. Tapi itulah perjuangan kita yang insya Allah tidak akan sia-sia. Seberapapun kemajuan yang anak kita alami, yang pasti mereka sudah mendapat penambahan ilmu pada waktu duduk di bangku sekolah SMP di sini. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Yuli pencerahannya. Jadi betul Pak Singgi, seperti dikatakan Bu Yuli, ternyata kita tuh tidak bisa mengukur anak, Pak. Jadi ketika kita memberikan soal kali-kali tidak semua itu bisa ternyata. Ada yang sudah bisa menyimak, baru ada yang kedua. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Jadi kita harus membedakan anak yang memang sudah bisa mencapai potensi, mana yang belum. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Gitu. Kemudian untuk tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli, bagaimana cara restitusi itu, ya itu kan kita harus berdoa dulu bagaimana apa sih latar belakang mereka tidak besar mengerjakan soal tadi itu, gitu. Jadi kita cari dulu alasan mereka, kemudian kita carikan solusi untuk mereka. Demikian Pak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan destinasi ini. Saya kembalikan ke Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Jaya sekali lagi sudah bersamai memaparkan materi tentang budaya positif. Sekali dan ada tanggapan, ada pertanyaan dari Pak Sigi, kemudian juga ditanggapi oleh Bu Yuli. Mudah-mudahan kita berproses belajar untuk bisa melakukan segitiga restitusi dengan baik, sehingga permasalahan kasus yang ada pada anak bisa terselesaikan. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.